pemuka agama di Indonesia secara umum disebut memiliki semua otoritas, dari keagamaan, sosial, ekonomi hingga bahkan merambat ke hukum, yang memungkinkan besarnya peluang terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap lingkungan sosial masyarakat sekitar. Kekuatan milik pemuka agama ini terhadap besar kecilnya ukuran otoritas tersebut tidak ada batas. Kontrolnya hanya moralitas saja. Masyarakat melihat mereka berdasarkan sentimen sendiri-sendiri atau menurut pandangan pribadi. Jadi otoritas itu besar tanpa ada alat kontrol. Dikutip dari BBC News Indonesia. Menurut kutipan dari BBC Indonesia, itu merespon kasus yang terjadi beberapa hari lalu ketika pemuka agama di Jombang, Jawa Timur, menggunakan otoritas yang dimiliki untuk mempengaruhi proses penegakan hukum. Kasus di Jombang menunjukkan pemimpin agama memiliki otoritas luar biasa untuk melakukan apapun, dari kekerasan seksual, eksploitasi SDM, dan waktu para santrinya akibat relasi yang powerless di antara mereka. Bahkan di luar itu pemimpin agama ini menunjukkan juga bahwa penegakan hukum pun dapat dipengaruhi. Beberapa hari belakangan ini beredar video di media sosial. Seorang kiai besar di Jombang dan pengasuh pesantren Sidikiyah di Losari Pelosok, yaitu Muhammad Mukhtar Mukti, meminta seorang polisi untuk tidak menangkap anaknya yang berinisial MSAT, yang menjadi tersangka kasus pencabulan. Dalam video itu, di hadapan ratusan pengikutnya Mukhtar mengatakan ke Kapolres Jombang AKBP Mohnur Hidayat, bahwa kasus yang menimpa anaknya adalah masalah keluarga dan fitnah. Mukhtar mengatakan, untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk kejayaan Indonesia Raya, masalah fitnah ini masalah keluarga. Untuk itu, kembali ke tempat masing-masing. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah, yang kemudian terdengar disusul oleh suara gemuruh jemaah yang hadir. Dikutip dari detik.com, Nur Hidayat menceritakan video itu terjadi pada Minggu 3 Juli 2022, sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. AKBP Mohnur Hidayat ditunjuk sebagai negosiator dan meminta agar tersangka MSAT diserahkan ke polisi. Namun Mukhtar menolak, dan polisi pun memilih mengalah lalu meninggalkan pesantren. Dalam proses negosiasi itu, sekitar 200 polisi dikerahkan dengan bantuan 30 personil tentara. Negosiasi itu adalah upaya lanjutan setelah sebelumnya pada siang hari. Tersangka MSAT lolos dari upaya penyergapan polisi. MSAT dilaporkan ke Polres Jombang karena diduga menyetubuhi dan mencabuli santriwati. Kemudian ia ditetapkan sebagai tersangka pada 12 November 2019. Pada awal tahun ini berkas perkara MSAT telah lengkap dan siap disidangkan. Namun, MSAT tidak pernah menghadiri 3 kali panggilan Polda Jawa Timur. Ia pun kemudian dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. 2 tahun berlalu, MSAT tidak berhasil ditangkap, termasuk dalam upaya Minggu 3 Juli yang kembali gagal. Les Marcos menambahkan, kasus di Jombang merupakan bukti bahwa sekuat apapun collective of power pada seorang tokoh agama, mereka harus tunduk pada hukum. Ini adalah eksperimental politik yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara yang sudah diberikan mandat oleh rakyat berkewajiban melindungi rakyat menghadapi power apapun, ujar Les Marcos. Selain itu, terdapat pola hubungan yang berbeda-beda antara pemuka agama dan umat di beberapa tempat, misalnya di Cirebon. Katanya hubungan jauh lebih egaliter dibandingkan di Jawa Timur. Jawa Timur itu lebih ke bentuk feodal, kiai itu seperti raja. Sebagai contoh, para santri itu sampai menunduk sampai tidak terlihat mukanya saat kiai lewat, karena hormatnya kepada power, ilmu, kesalehan dan turunan yang dimiliki kiai itu, menurut Les Marcos. Selain kasus ini, pada awal tahun, seorang guru ngaji berinisial AA di Kabupaten Tangerang ditangkap polisi karena diduga melakukan pencabulan setidaknya kepada 3 anak di bawah umur yang adalah muridnya. Tahun lalu, publik digegerkan dengan kasus pemerkosaan oleh seorang guru ngaji dan juga pimpinan pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, yaitu Heri Wirawan terhadap 13 santriwati. Ia pun telah divonis hukuman mati atas perbuatannya. Kemudian, di Padang, Sumatera Barat, seorang guru ngaji pensiunan BUMN ditangkap polisi karena kasus sodomi terhadap belasan muridnya. Lalu belasan tahun lalu, pimpinan pesantren Miftahul Janah, Jawa Tengah, Pujiono Cahyo Widianto, dikenal Syekh Puji, terbukti bersalah karena menikahi anak di bawah umur. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disingkat P3A mencatat, terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sepanjang tahun 2021.
Dari jumlah itu, 15,2% adalah kekerasan seksual. Lalu mengapa pelecehan seksual sering terjadi? Pada dasarnya, pikiran yang dimiliki semua pria jika menyangkut masalah seksual cenderung sama. Sifat ini merupakan sifat bawaan atau sifat alamiah yang dimiliki seorang pria. Contohnya adalah saat pria mengidolakan seorang perempuan terkenal. Saat sang pria mendapatkan foto seksi idolanya tersebut, hal pertama yang muncul di benaknya adalah seks. Berbeda dengan wanita, kecil kemungkinan para wanita menjadi tertarik secara seksual. Malahan mungkin wanita tersebut malah merasa ilfil dan jijik jika berhubungan dengan seks. Kembali ke permasalahan pelecehan seksual tersebut terjadi. Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa hanya butuh memandang seorang wanita untuk membuat sang pria tertarik secara seksual. Misalnya, saat ada seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian seksi, besar kemungkinan sang pria bisa langsung terbayang wanita tersebut secara seksual. Sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa pria memiliki fantasi atau imajinasi seks yang sangat kuat. Dengan hanya melihat kaki wanita yang mulus, atau baju ketat yang digunakan wanita yang menunjukkan lekuk badannya, seorang pria bisa langsung membayangkan wanita tersebut secara seksual. Perlu ditekankan bahwa setiap pria memiliki tingkat imajinasi yang berbeda-beda. Tidak semua pria memiliki imajinasi yang selalu mengarah ke arah seksual. Jadi, sebagai pria, kamu harus menjaga pandangan dan pikiranmu dimanapun kamu berada. Dan sebagai wanita, lindungilah tubuhmu sebaik mungkin, karena kamu tidak akan pernah tahu setinggi apa imajinasi seorang pria. Lalu apa yang terjadi saat wanita berpakaian sopan tetap diganggu? Dan apa yang harus dilakukan serta apa yang terjadi pada wanita yang sudah berpakaian sopan namun tetap mendapatkan perlakuan tidak baik? Kembali lagi ke poin sebelumnya bahwa tingkat imajinasi pria berbeda-beda. Di luar sana, di tempat umum banyak pria yang tidak memiliki pendidikan yang baik, sehingga berani melakukan apa saja demi orientasi seksualnya. Ketahuilah bahwa pria baik-baik juga akan mengecam tindakan tak berpendidikan dilakukan oleh pria lain yang melecehkan wanita. Pada dasarnya, tingkat imajinasi pria berhubungan dengan tingkat pendidikannya tersebut. Untuk menjaga pandangan, pikiran dan juga attitude-nya, terlebih lagi di tempat umum. Itu dia sedikit penjelasan mengapa sering terjadi pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Penjelasan singkat di atas ditujukan untuk kaum pria dan juga kaum wanita. Marilah bersama-sama peka terhadap lingkungan dan mengetahui yang mana yang pantas dikenakan, atau apapun yang pantas dilakukan di tempat tertentu. Video ini tidak menyudutkan suatu kaum tertentu. Pada dasarnya, perubahan dimulai dari diri sendiri. Pekalah terhadap sesuatu yang menyangkut dirimu dan lingkungan sekitarmu. Jadi sangat diharapkan juga bagi pria dan juga wanita untuk menjaga pikiran, hati dan juga perilakunya dengan baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mari bersama-sama hindari dan berantas kasus pelecehan seksual yang sampai sekarang masih marak terjadi. Lalu menurut pendapat kalian, bagaimana cara efektif yang bisa dilakukan diri sendiri untuk menghindari dan memberantas pelecehan seksual yang tengah marak terjadi di tengah masyarakat ini?